Minggu ke-33 tahun A. Berjaga-jaga, siap siaga, dan bekerja keras. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan liturgi hari ini, seminggu sebelum pesta Kristus Raja Semesta, gereja mempersiapkan kita akan kedatangan Tuhan. Anda semua sehat-sehat, bukan? Puji Tuhan. Nah, Santo Paulus mengingatkan umat di Tesalonika akan kedatangan Tuhan. Tidak ada orang yang tahu kapan Tuhan akan datang. Ibarat seorang pencuri. Ia datang pada waktu malam ketika tuan rumah tidur. Lalu para murid bertanya kepada Yesus, kapan persisnya ia akan datang? Yesus hanya menjawab, siap-siap saja selalu. Paulus menyemangati umat di Tesalonika. Kalian tidak dalam kegelapan. Dan jangan terkejut, jangan kaget akan kedatangan Tuhan, karena Dia adalah anak terang. Karena itu, bekerjalah dengan giat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil, Yesus berbicara tentang kedatangan melalui suatu perumpamaan. Perumpamaan tentang talenta. Seorang yang harus bepergian jauh, ia mempercayakan talentanya pada hamba-hambanya. Talenta itu sejumlah uang yang besar. Ada 3 orang hamba yang dipercayakan. Yang pertama diberikan 5 talenta, yang kedua 2 talenta, yang ketiga 1 talenta. 2 di antara mereka bekerja keras dan mereka memperoleh. Yang pertama 10, yang kedua 4. Sementara yang memperoleh 1 talenta takut dengan tuannya. Dia sembunyikan. Dia tidak kerja atau tidak menggandakan atau memberikannya kepada orang lain supaya bisa mendapatkan hasil. Dan benar, dia tidak menghasilkan apa-apa. Apa yang akan terjadi nanti kalau tuannya balik? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan pertama dari kitab Amsal mempersiapkan kita untuk memahami bacaan Injil. Dan dia memberikan contoh yang baik. Istri yang cakap, yang bekerja keras. Seorang perempuan yang sangat aktif, rajin bekerja. Tangannya kerja keras. Perempuan ini sangat loyal dan juga berbelas kasih. Dia bekerja bukan hanya untuk keuntungan pribadinya. Dia berbagi, berbelas kasih pada orang-orang yang tidak beruntung. Ia ibarat lebih berharga daripada permata. Ia seorang istri yang selalu membuat suaminya bahagia. Kita kembali membandingkan dengan hamba yang hanya menerima 1 talenta. Dia tidak mengembangkan dengan bekerja. Dia penakut dan pemalas. Dia sembunyikan apa yang ia terima.
dia memberikan alasan kepada tuannya. Tuan, saya tahu Tuan orang yang keras. Tuan menanam di tempat di mana Tuan tidak menanam. Saya takut, makanya saya sembunyikan. Tentu saja Tuan marah besar. Hamba yang jahat dan malas. Tuannya lalu mengambil talenta itu, lalu memberikannya kepada orang yang menghasilkan 10 talenta. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hamba yang menerima 1 talenta ini kurang percaya pada tuannya. Ia punya pandangan yang sangat negatif pada majikannya. Ketakutan membuat dia tidak berani buat apa-apa. Iya, untuk berkembang, kita harus berinisiatif. Sekurang-kurangnya percaya. Biasa, orang yang hidup dalam ketakutan selalu mencari penolakan-penolakan yang tidak perlu. Sementara yang bekerja keras masih mendapat bonus. Dari 5 talenta menjadi 10 talenta dan tuannya masih memberikan kepadanya 1 talenta lagi. Jadinya 11 talenta. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, perumpamaan ini memberikan kepada kita pengajaran atau pesan yang sangat penting untuk kehidupan kita di dunia ini, yakni pandangan yang benar akan Allah, konsep Allah yang positif. Jangan memandang Allah itu keras, jahat, Allah yang menghukum, yang akhirnya membuat hidup dalam ketakutan. Kalau sudah takut lebih dahulu, akhirnya kita tidak berani ambil tindakan dan tidak berkembang. Nah, dalam perjanjian lama, Allah digambarkan, Allah dikenal sebagai Allah yang penuh murah hati, yang berbelas kasih, seperti seorang bapa. Yesus ingatkan, Allah itu bukan bos atau direktur utama. Dia adalah seorang bapa yang penuh belas kasih, yang memperhatikan dan mencintai kita. Allah memang kadang-kadang menuntut dari kita, namun tuntutan kasih supaya kita hidup juga dalam kasih. Kita harus menyambut kabar hari ini sebagai kabar gembira. Kasih Allah kepada kita. Kita harus memiliki pemahaman Allah yang benar. Bukan Allah penghukum, Allah yang menakutkan. Justru Allah adalah Allah yang merangkul kita. Allah yang menyayangi kita. Kita harus menyadari juga tanggung jawab kita. Dan bukan sebagai beban. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, untuk menyambut kedatangan Tuhan, kita harus berjaga-jaga dan siap siaga, mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita bekerja keras. Salam Pater Agus Inyoman Murtike, Domus Batu. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Amin.